Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Katakan wuuu. Kurang keras katakan wuuu. Merry Christmas. Berapa banyak yang sukacita di momen Natal ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Berapa banyak di sini yang hampir setiap hari berfellowship dengan seseorang, makan terus, makan lagi, makan lagi. Penghujung tahun mungkin kita sebentar lagi menggelinding bersama. Amin saudara-saudara. Hari ini kita bersukacita ada di dalam rumah Tuhan. Dan tentunya kita ada di dalam ibadah dewasa muda yang kita sebut dengan 2 PM. 2 PM itu artinya apa? 2 PM itu singkatan saudara-saudara ternyata. Bukan karena ibadahnya jam 2, tetapi 2 PM itu adalah singkatan dari To Penetrate Marketplace. Artinya di mana kita sebagai jemaat Tuhan, kita diperlengkapi, kita dikuatkan untuk kita bisa menjadi berkat di marketplace dan juga di gereja tentunya. Kita punya hati untuk membangun gereja ini bersama-sama. Tetapi saya percaya bahwa pelayanan kita bukan hanya sekedar di dalam gedung gereja, tetapi Tuhan rindu untuk kita menjadi gerejanya di luar sana. Dan khususnya di dalam marketplace, amen. Nah buat teman-teman di sini, kalau boleh tahu di sini siapa yang sudah menikah, angkat tangan yang sudah menikah. Wah banyak ya, nggak apa-apa. Yang belum menikah kita berdoa bersama-sama, haleluya. Nah saudara 2 PM itu dikhususkan untuk young professionals yang sudah kerja di marketplace. Mungkin sekitar umur 22 tahun ke atas ya saudara ya, yang sudah bekerja. You are so welcome to be here. Dan juga bukan hanya young professionals tetapi juga young couples yang sudah menikah. Di sini kita mempunyai beberapa cool, nanti saya akan kasih lihat bahwa kita mempunyai cool khusus untuk young couples. Saya bisa katakan ada satu cool namanya Cool Thrive tahun ini. Mereka are one of our success stories. Di mana di Cool ini ada sekitar 7 couples, 7 atau 8 couples yang mau menikah dan akhirnya tahun ini mereka semua menikah gitu ya saudara ya. Dan akhirnya mereka menjadi Cool Young Couples dan saya sangat excited. Kira-kira siapa yang akan hamil duluan kira-kira? Luar biasa. Oleh karena itu, I welcome you all. Thank you for joining us di dalam ibadah Christmas hari ini. Sebelumnya saya akan pertunjukkan ada cool yang ada di dalam 2 PM buat teman-teman saudara-saudara yang belum bergabung di dalam cool. Bisa tolong ditampilkan, kita mempunyai 11 cool. Kami berdoa tahun depan kita mempunyai 15 cool di mana kita bisa menempatkan teman-teman di sini di dalam komunitas yang lebih kecil lagi supaya kita bisa saling melayani dan saling bertumbuh di dalam Tuhan. Kita ada cool yang online dan juga ada yang offline. Ada yang khusus couple married, ada yang singles. Ya saudara ya, lalu berikutnya kita juga rindu untuk teman-teman juga bergabung di dalam volunteering. Kita mempunyai banyak sekali tempat pelayanan di mana teman-teman bisa mengambil bagian. Supaya kita juga sama-sama ikut membangun rumah Tuhan di tempat ini. Ada Sunday Service, Creative Team, Praise and Worship dan Nursery Team. Yang sangat luar biasa. Saya bisa katakan bahwa di nursery, khususnya di belakang Bapak Ibu, kami sangat diberkati dari anak-anak yang hanya 4 orang sampai sekitar 20-an hari ini. Kita berdoa tahun depan kita mempunyai kelas kecil, kelas besar. Supaya anak-anak kita yang semakin bertambah umurnya juga tetap bisa dilayani dengan baik. Dan juga tentu dengan social media, kreatif kayak hari ini kita akan mengadakan musical drama. Itu juga sebagian dari pelayanan kita semua. Berikutnya teman-teman, Bapak Ibu kalau belum mengikuti social media 2 PM bisa mengikuti social media 2 PM. Di situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang terlengkap. Nah sebelum kita masuk ke dalam musical drama, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini waktunya untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Nah saudara dalam memberi, kita harus tahu bahwa itu selalu menjadi bagian dari ibadah kita. Amin saudara. Bahwa kita datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang memberikan yang terbaik. Bukan dengan tangan hampa. Kenapa? Karena kita datang ke dalam ibadah dengan ucapan syukur segala yang kita miliki. Baik itu pekerjaan, talenta, kesempatan, dan segalanya itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sejenak, kita akan memberikan yang terbaik. Bapa, terima kasih untuk hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan merayakan ibadah Natal kami, dan sebagai bagian dari ucapan syukur kami mau memberi yang terbaik kepada rumah Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami beri boleh menjadi berkat. Lebih lagi menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa
yang membutuhkan Tuhan. Berkati gereja kami dengan luar biasa. GBI PRJ Tuhan berkati, limpahi kami dengan bukan hanya kesempatan dan jalan yang terbuka, tapi kami berdoa biar kayak rahmat Tuhan boleh ada di atas gereja kami. Berkati mereka yang mengelola keuangan kami, supaya Tuhan, keputusan yang diambil adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan memberi, saudara-saudara bisa scan QR yang ada di depan atau yang ada di depan kursi saudara. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Saya akan beri waktu sejenak sebelum kita akan masuk ke dalam musical drama. Oke, kita akan masuk mulai dengan musical drama, saudara-saudara. Ya, saya sangat diberkati dengan posting dari 2PM social media. Dia katakan begini, Natal adalah tentang kembali. Bukan tentang kemana kita pergi, tetapi kepada siapa kita kembali. Ada yang rindu kepadanya tapi ragu untuk melangkah kembali. Ada yang merasa tidak layak untuk kembali. Atau menyadari sudah terlalu lama menjauh dan hilang. Kita datang dengan cerita yang berbeda, semua dari kita. Tetapi dengan kerinduan yang sama hari ini. Natal adalah momen kembali menjumpai Kristus dan mengalami kasih-Nya melalui orang-orang di sekitar kita. Dan gereja Tuhan di tempat ini adalah ruang untuk setiap kita kembali kepadanya sebagaimana kita adanya. Apapun keadaanmu saudara-saudara, hari ini adalah momen yang terbaik untuk kita kembali kepadanya, bersekutu erat, intim dengannya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lemah lembut. Dia adalah Tuhan yang mampu memberikan kita kelegaan. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, kita akan menikmati drama musikal sebentar lagi dan juga pujian dan penyembahan dan firman Tuhan. Kiranya kita sama-sama bisa kembali kepada Sang Juru Selamat. Di akhir tahun ini kita berikan yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat menikmati. God bless you. Ini Natal. Bukan harinya, tapi orangnya. Ironis? Jelas. Soalnya manusia bernama Natal ini justru paling anti sama, Natal. Baginya 25 Desember itu cuma tanggal biasa yang kebetulan kebanyakan orang rayakan berlebihan. Sementara hidupnya penuh hal yang lebih mendesak. Kerjaan numpuk, tagihan datang, dan saldo yang makin tipis. Jadi jelas, pesta-pesta itu tidak masuk prioritas. Ajakan Christmas dinner ditolak. Tukar kado ditolak. Ibadah Natal apalagi. Intinya, prinsip Natal tentang Natal tidak bisa diubah. Setidaknya belum ada yang berhasil. Sampai kini aku tak menemukan makna hari Natal. Semua percuma membuang waktu. Aku tak mengerti dan tak ku coba cari alasan terima arti Natal, tapi semuanya hanya sia-sia. Snap. Masa katanya ada yang gak suka hari Natal? Oh my God. No. Bisa-bisanya gak suka sama the most wonderful time of the year.
but, oh my God, ramai. Untungnya ada kita semua. Hai Natal! Merry Christmas! Aduh, bentar, kalian tuh siapa sih sebenarnya? Natal, calm down. Jangan hela. Kalau kata orang teh listen ya. Kita nggak ada mau jatin kamu. Kita adalah Christmas Chorus. Christmas chorus. Dan di sini kita try to help you. Yes, of course, to help you menikmati Natal lagi. Ya. Ya kali, orang aku aja benci Natal. Oh my God. OMG, Benci Natal. Why? Suka Natal. Iya. Natal jangan cemberut. Tak perlu bilang benci. Namamu saja Natal, tak ada yang salah. Semua tentang Natal tidak seburuk itu. Dengar, lihat, kita bawa keajaiban Natal. Rayakan Natal, yuk beragam hiasan di hari Natal. Semua meriah sukacita, tak ada hari lain seindah hari Natal. Spektakuler hari Natal. Ada aja deh, nggak mungkin lah. Bentar. Tak usah berlebihan, hiasannya meriah. Hanya selewat lalu, apalah gunanya. Kalau gitu, tak hanya hal meriah. Natal kita berbagi, kado berlimpah semarak. Siapa sih yang gak suka Natal? Aku. Tak usah Natal, untuk selalu berbagi. Tak perlu Natal, kalau hanya ingin kado. Alasan yang kau beri, tak ada yang menarik. Tunggu dulu, masih ada satu lagi alasannya. Dan kali ini kita mau bawa kamu cerita. Tapi kamu harus buka hatimu untuk tahu makna semua ini. Di Bethlehem, Yesus lahir. Di kandang tak layak, tapi lahir raja di awal. Dia yang penuh kuasa berkorban tebus kita semua. Kalau tak ada kelahirannya, tak akan ada kematiannya. Ini saatnya kau buka hati untuk Yesus, bawakan kau hidup baru. Girls, yes! Kali ini aku merasa ada sesuatu yang beda dari sebelumnya. Aku jadi mengerti Natal. Mengerti Natal, tak soal perayaan, rasakan Natal. Syukur kita pada Yesus, karena pribadinya yang lahir ke dunia. Kita di sini sekarang kan? Yesus telah lahir, selamatkan dunia, sang juru selamat. Terang hidup, harapan kekal, berikan kemenangan, hidup yang penuh berkat, semua karena Dia telah lahir. Kini ku mengerti, kau mengerti, arti Natal, karena Kristus. Dia lahir, Dia hidup, rayakan. Dan sekarang kamu udah ngerti kan nanti Natal? Kalau gitu, yuk ikut kita sama-sama rayain. Aku tahu tempat untuk merayakan Natal, namanya 2 PM. Let's go! Let's go! Shalom UPM. Aku undang kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau puji sembah Tuhan kita di tempat ini. Kita rayakan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari nyanyikan sama-sama 2 PM. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama penebus. Muliakan Tuhan.
Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang layak terima segala pujian dan sembah dari kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan kita di tempat ini. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita sembah Tuhan kita yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Rajamu. Permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Rajamu mulia. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia juru selamat, dia Tuhan kita, dia Yesus Kristus. Sama-sama 2PM, dalam daging dia dikenal. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja. Permaklumkan kabar baik, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sungguh Kau Tuhan untuk kami, Kau Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar boleh lahir di hati kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan kami rindu hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Come on church, let's sing this song. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan.
dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang diam, ucapkan syukur karena Tuhan telah hadir bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan telah hadir untuk kami semua Tuhan. Kalau Engkau datang ke dunia ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau yang datang menjadi harapan bagi kami semua Tuhan. Harapan yang kekal, yang tak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, thank you Jesus. Oh, we thank you Jesus. Oh, tidak ada yang diam. Oh, kami bawa ucapan syukur kami, biar menyenangkan hatimu.
kita. Oh, Engkaulah Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Ku. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Ku. Kami panggil Engkau Allah Immanuel. Hanya Engkau Tuhan yang kami panggil Yesus. Yes God, sing it out church. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Hanya Engkau Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, selalu besertaku. Immanuel,
Kami percaya Tuhan hari ini anugerah terbesar sudah diberikan untuk kami. Kado terindah sudah kami terima. Itu sebabnya sadarkan kami Tuhan, supaya hidup kami hari lepas hari jadi kado yang terbaik bagi orang di sekitar kami. Alkitab katakan kami patut menjadi garam dan terang. Itu sebabnya kami mau hidup kami dirasakan jadi dampak bagi orang di sekitar kami. Terang itu telah menjelma jadi manusia, firman menjelma jadi manusia. Terang itu dikembalikan ke dalam hidup kami. Alkitab katakan kami patut hidup sebagai anak-anak terang. Itu sebabnya Tuhan terang itu yang akan membawa harapan dalam hidup kami. Dan membawa kehidupan kami menjadi dampak bagi orang di sekitar kami. Biarlah dunia melihat betapa dahsyat dan betapa indahnya Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami menjelaskan, mewahyukan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Selamat hari Natal, sebelum hari Natal. Siapa yang udah pasang pohon? Udah, gak banyak ya. Pohon saya patah, jadi saya gak punya pohon. Puji Tuhan kemarin ada yang kasih saya pohon kecil segini. Pas dibuka dalamnya nastar. Jadi saya pajang aja di situ. Terus saya terhibur juga sih karena di sebelah rumah saya ada pohon Natal karena itu rumah mama saya. Jadi dia kalau pasang pohon Natal tuh tanggal 1 Desember. Dia ada stafnya dia yang udah rutin tanggal 1 tuh udah pasti pasang pohon. Nanti pohonnya dibongkar bulan Februari. Ya lama juga ya. Saya sempat bilang sama dia, nggak usah dibongkar kali Ma ya, seru juga ada pohon Natal tiap tahun. Tapi ya gitu, kita masuk Natal mood kita berubah lah. Kita ada banyak perayaan. Kemarin saya sama teman-teman kumpul sampai jam berapa tuh, jam 12 malam. Setiap tahun ritual sama kami sama teman-teman dekat ngumpul, terus kita cross kado, kita nyanyi-nyanyi, bagi-bagi firman, terus ya looking forward lah pastinya. Saya pas hari itu, pas kembali baru dari Jambi, saya berdoa, Tuhan jangan sampai delay pesawatnya Tuhan. Karena looking forward, mau rame-rame gitu. Nggak salah juga sih, tapi ketika kita fokusnya sama itu ya, nanti tanggal 26 stres semuanya. Karena Natalnya lewat udah. Terus kita mulai lihat tahun baru, kita mulai, realita hidup mulai mengganggu kita lagi dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, itu semuanya sah-sah aja. Ya, paling-paling kita makin gemuk aja pas Natal ya. Kue lah, kue nggak ada. By the way jangan kirimin saya kue please. Kalau ada yang sempat, saya bukannya GR ya. Cuman kalau sampai ada yang mau kirimin saya kue please jangan. Saya nggak bisa makan, udah kebanyakan. Kalau dimakan semuanya ntar saya cepat ketemu Yesus lagi. Kue kering, kue segala. Saya jadi dikasih kue saya udah nggak bisa tampung. Saya kasih orangnya terus banyak banget. Udah gitu ada yang nggak ada namanya lagi. Saya pokoknya siapapun yang kirim saya mau bilang terima kasih aja lah. Saya udah nggak tahu lagi siapa yang kirim. Dan kita ini saya dapat posternya luar biasa. Light, Hope and Wonder, betul ya? Temanya ya, Light, Hope and Wonder. Nah, seringkali di dalam musim Natal kayak gini kita mendengar firman menjelma jadi manusia. Itu mungkin frasa yang kita dengar berkali-kali. Tapi kemudian kita nggak sadar itu artinya apa, terus kemudian bawa hidupan apa dalam hidup kita ya. Kita baca ya, coba ya. Kejadian 1 ya, saya bacain dulu ya, ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit, ini dari satu ayat ini aja udah keren banget. Pada awalnya tuh Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menciptakan ruang dan benda. Pada mulanya berarti Tuhan ciptakan waktu, terjadilah kronos. Tuhan kasih kita waktu, kita terjebak di dalam waktu itu, kita nggak bisa kemana-mana. Tuhan bergerak di luar kronosnya manusia, di dalam kairos namanya. Jadi Tuhan makanya di firman Tuhan dikatakan dia mendahului kita, dia sudah ada di depan kita dan dia ada di hari ini, dia maha hadir. Kita terjebak dalam waktu, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari, bahkan firman Tuhan udah kasih tahu masa tugas kita di bumi ini, mentok-mentoknya 70 kalau kuat 80, lebih daripada itu bonus. Dan bahkan yang sudah selesai masa tugasnya dipanggil pulang sama Tuhan. Jangan stres ngeliatin saya itu ayat Alkitab lagi. Mazmur 90 ayat 10, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan waktu. Terus dikatakan Tuhan menciptakan yang namanya langit dan bumi, ruang dan benda. Tuhan udah kasih semuanya sama manusia. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Terus kemudian berfirmanlah Allah. Tuhan udah bentuk bumi ya. Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita ruang. Di dalam bumi ini, Tuhan kemudian memberikan sebuah wadah supaya manusia hidup di dalamnya. Dan pada pertama kali yang diciptakan sama dia setelah bumi itu ada, dia katakan, jadilah terang. Gak ada yang lain. Dan dia ciptakan terang itu dari firman. Makanya di Yohanes dikatakan firman dan terang hadir di dalam dunia. Yesus. Karena dua-duanya korelasi yang gak bisa dipisahkan. Pada mulanya dia ciptakan lewat firman-Nya terjadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Dari ayat ini aja kita sudah bisa melihat bahwa bukan sekedar wadahnya saja terang, tetapi segala sesuatu yang berhubungan sama mulut, telinga, sama mata, semuanya orientasinya terang. Pertama kali yang diucapkan, kata pertama, jadilah terang. Berarti apa? Pendengaran pertama Allah di dalam proses kreasi, kata jadilah terang. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Allah melihat bahwa terang itu baik, dipisahkan terang itu dari gelap. Penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab, terang. Makanya firman Tuhan kasih tahu di 2 Petrus 2 ayat 7-8, pintu gerbang hati adalah mata sama telinga. Kalau engkau orang yang benar dan engkau tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwamu yang benar itu tersiksa. Itu semuanya mengacu kepada rancangan awalnya Tuhan. Nah kita tahu habis itu manusia jatuh dalam dosa, manusia kemudian terpisah dari hadirat Tuhan, arti kematian adalah terpisah dari hadirat Tuhan, dan akhirnya manusia memang masih hidup secara fisik, namun roh terpisah dari tubuh. Itu juga dua fase kematian yang Yesus lewati di kayu salib. Makanya pertama kali yang dia terjadi sama dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Ya, dia katakan, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya, seumur-umur gak pernah terpisah. Itu maksudnya adalah semua yang terjadi di Firdaus ditebus sama dia. Supaya hari ini kita dikembalikan ke dalam fungsi asalnya. Dan hari ini Roh Kudus gak pernah ninggalin kita walaupun kita buat salah karena ditebus sama dia di kayu salib. Makanya hematohidrosis, proses ketika peluh bercampur darah di Getsemani, itu adalah proses stres yang paling akut ketika dia tahu sebentar lagi dia akan dipisahkan dari hadirat Bapa. Baru dia mati secara fisik, dan itu juga menebus kematian yang namanya tubuh terpisah dari roh. Dan hari ini orang Kristen gak bisa yang namanya atau tidak bisa mengalami yang namanya kematian yang sesungguhnya. Betul, kita menutupkan mata di bumi ini, tapi di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya, karena Yesus lakukan di kayu salib. Jadi dua fase kematian ditebus di kayu salib. Terpisah dari hadirat Bapa supaya saudara sama saya tidak pernah terpisah lagi. Yang kedua, proses kematian tidak akan pernah terjadi, karena kematian kembali ditaruh dalam posisi awal. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Kan unik, di awal itu kematian ada, tapi kematian gak bisa membunuh manusia. Makanya Tuhan bilang jangan makan buah itu. If kamu makan itu, kamu akan mengaktifkan kematian. You will surely die. Itu artinya kamu akan memberikan kuasa kepada kematian, sehingga kematian yang tadinya tidak ada kuasanya, karena ada dosa, kuasa daripada dosa akan mengaktifkan kematian. Kematian membunuh manusia. Itu yang terjadi. Nah itu semuanya ditebus di salib. Nah ketika itu terjadi, ribuan tahun manusia hidup di dalam kegelapan. Ribuan tahun tidak ada penebus. Ribuan tahun manusia melakukan prosesi demi prosesi. Dan hadirat Tuhan hanya datang secara berkala. Yang pertama kali memang hadirnya mulai di mezbah. Ketika manusia melakukan pengorbanan. Kemudian tiba-tiba Tuhan bilang begini, yuk sekarang buat kemah. Supaya hadiratku bisa datang secara berkala di hari pendamaian ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, terjadi yang namanya Atonement Day, hari pendamaian sekali setahun, di mana dosa manusia bukan dihapus tapi ditutup. Di situ di atas tabut perjanjian hadiratnya Tuhan, berkala tapi. Ketika ada darah anak domba dicurahkan gitu ya, di atas tabut perjanjian turun hadirat Tuhan. That's it. Secara berkala. Tiba-tiba Yohanes, murid yang paling dekat dengan Yesus, dia menuliskan Injilnya yang bukan sinoptik, yang bukan serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas.
Dia mulai dengan kalimat pertama, pada mulanya adalah firman. Itu ternyata sebuah pewahyuan yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Itu juga menunjukkan kepada apa yang Yesaya katakan, yang sering kali kita nyanyikan lagunya Yesaya 9 ayat 6. Anak itu dilahirkan, putra itu diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi Yesaya lagi kasih tahu sama kita begini, anaknya dilahirkan betul, tapi kehidupan si anak itu atau Yesus tidak dimulai dari saat dia kelahiran. Putra itu diberikan, putranya udah ada. Dipertajam sama Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman menjelma jadi manusia. Itulah Yesus. Coba kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 9 dan kemudian ayat 14 mengatakan begini. Ayat 9 mengatakan begini, Yohanes 1. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Terang yang sesungguhnya ya, bukan terang yang lain. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Oke. Wadah pertama kali terang diciptakan lewat firman. Korelasinya selalu begitu, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saat itu betul, diam di antara kita. Live among us. Tuhan yang tadinya nggak kelihatan sekarang bisa dipegang. Tuhan yang tadinya nggak kelihatan sekarang bisa berkomunikasi langsung dan orang bisa lihat wujudnya Yesus. The word became flesh, jadi daging. Itu bahasa Inggrisnya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, urutannya gitu dulu. Ya. Pertama kali wadahnya diciptakan, terang diciptakan lewat firman. Manusia jatuh dalam dosa, semua proses kreasi terdistorsi sama iblis, gak bisa digagalkan. Manusia hidup dalam kegelapan, kemudian mulai terjadi nubuatan demi nubuatan, ada 300 lebih nubuatan tentang Yesus yang digenapi sama satu pribadi namanya Yesus. 300-an nubuatan di mana? Perjanjian Lama. Pertama kali nubuatannya di mana? Kejadian 3 ayat 15. Keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu. Tuhan sendiri katakan itu kepada si iblis. Kemudian mulai terjadi semua nubuatan-nubuatan yang sungguh-sungguh indah. Ada metafor, ada gambaran, ada simbol, ada bayangan, semuanya terjadi. Salah satu contoh misalnya, Abraham sama Ishak. Itu kita baca Kejadian 22, terus kita baca Keluaran 12, merinding kita. Kejadian 22, contoh, Ishak dikorbankan, di mana? Tanah Moria. Di hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya kepada tempat anaknya akan dikorbankan. Kayu yang dibawa untuk mengorbankan dia diberikan kepada Ishak, yang pikul siapa? Ishak. Ketika belati itu dipegang sama bapaknya dan dia akan korbankan anaknya, prosesi itu diberhentikan sama kerajaan sorga. Diganti apa? Anak domba jantan atau domba jantan diberikan. Ribuan tahun setelah itu, di tanah Moria, di salah satu gugusan bukit yang namanya Golgota, sama tanahnya, tanah Moria. Anak domba Allah dikorbankan di situ. Dan prosesi itu tidak pernah diberhentikan sama sorga. Dan apa yang terjadi? Ishak memikul kayunya, Yesus memikul kayunya. Itu gambaran udah. Terus masuk ke Keluaran 12. Setelah tulah ke-9, kegelapan meliputi yang namanya Mesir. Orang gak bisa lihat selama 3 hari. Masuk ke dalam tulah yang ke-10. Paskah pertama diucapkan di firman Tuhan. Anak sulung ada di dalam rumah. Supaya anak sulungnya diselamatkan, gimana caranya? Darah anak domba dicurahkan. Terus harus dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel. Gimana caranya? 2 sisi dan ambang atas. Lambangnya apa? Salib. Dan itu adalah Paskah pertama. The first Passover, passing over. Malaikat mautnya passing over, lewat Pesak. Lambang apa? Kayu salib. Terus Ibrani bilang apa? Kan yang diselamatkan anak sulung. Ibrani bilang apa? Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita disebut anak sulung. Jadi darahnya yang tercurah di kayu salib. Ribuan tahun setelah itu, ada yang namanya darah anak domba Allah tercurah. Untuk apa? Menyelamatkan saudara sama saya. Itu semuanya udah ditulis di situ. Kemudian dipertajam lagi sama Yesaya dan seterusnya dan seterusnya. Itu udah dikasih tahu, dibentangkan di perjanjian lama. Dan waktu dia tulis, Yesaya tulis pertama kali kata Immanuel keluar di Yesaya 7 ayat 14. Ketika diberikan kepada Raja Ahaz yang ditawarkan bantuan penyertaan Tuhan, ditolak sama dia.
Yesaya 9 ayat 6 yang tadi kita bahas, lagu yang sering kali kita nyanyikan. Anak itu dilahirkan, putra itu diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kemudian identitasnya diberitahu, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu juga ada urutannya. Itu nggak sembarangan ditulis sama Yesaya. Yesaya juga pasti waktu nulis juga bingung sih pastinya, karena dia jaraknya 700 tahun kok sebelum Yesus lahir. Jadi waktu dia tulis juga pasti ada kebingungan. Ini apa ya maksudnya ya? Dikasih nubuatan sama kerajaan sorga. Dan setelah itu, Yohanes, murid yang paling dekat sama Yesus, yang selalu terima pewahyuannya, dia tulis gospelnya, bukunya dengan sungguh luar biasa. Dia kasih tahu terang itu hadir. Firman tinggal di tengah-tengah manusia. Kemudian firman itu mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, dan terjadilah prosesi yang namanya kenaikan, Ascension Day. Ketika dia naik, firman itu bukan tinggal di tengah-tengah manusia lagi. Firman itu tinggal di dalam setiap kita hari ini. Dan waktu dia naik ke sorga, kemaha hadiran Tuhan terjadi di dalam setiap hidup manusia. Dulu waktu saya jelasin sama anak-anak saya kalau jelasin sama mereka tentang firman Tuhan kan dramatis banget gitu ya, pas mereka masih kecil. Guys, you know what? Waktu Jesus went up to heaven, you know, waktu dia naik ke surga, dia jadi omnipresence, you know, dia jadi maha hadir. Dua-dua anak saya begini, wow, he's a superhero, yes. Kamu ngerti gak maksudnya? No. Tapi karena saya ngomongnya seru, dia jadi seru. Wow. Karena bagi saya itu seru banget sih. Dan hari itu, hari ketika dia naik, ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hari ini firman tinggal di dalam kita. Ada satu ayat yang sungguh dahsyat. Ditulis sama Paulus, karena Paulus ini memang sangat-sangat vulgar kalau bahas firman gitu ya. Dia tulis di 1 Korintus 1, ayat yang kelima mengatakan begini. 1 Korintus 1 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Sebab di dalam dia, kamu telah menjadi kaya. Terang itu terbit, terang itu diberikan, kemudian firman menjelma jadi manusia, kemudian sekarang hari ini terang itu diberikan masuk ke dalam sini, firman tinggal di dalam sini, Yesus tinggal di dalam sini. Kemudian dikatakan sebab di dalam dia kamu menjadi kaya dalam segala hal. Okay. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Oke, simak ini baik-baik. Kaya itu di dalam bahasa Yunani yang sangat-sangat detail sekali. Bahasa Yunani itu detail sekali. Itu artinya adalah plutizo. Oke. Plutizo itu adalah kata bahasa Indonesia yang kita kenal namanya plutokrat. Plutokrat itu artinya adalah orang yang membawa atau menjadi dampak hidupnya dengan kekayaannya dia. Itu plutokrat. Ya di dalam dunia dia menjadi dampak dengan kekayaannya dia. Kekayaan dunia adalah harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Itu arti plutokrat. Nah firman Tuhan tidak mengacu kepada itu, dikatakan engkau adalah plutokrat, engkau adalah orang yang sangat kaya yang berdampak hidupnya karena dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Segala macam perkataan itu adalah logos. Logos adalah firman yang tinggal di dalam kita. Kemudian kata pengetahuan itu artinya gnosis, itu artinya firman yang kita ngerti. Jadi bukan sekedar hanya baca, dengar firman aja. Firman patut kita ngerti dan kalau ngerti lakukan. Dan firman Tuhan saya udah katakan berkali-kali itu mengandung paradoks, artinya bertolak belakang sama logika manusia. Firman Tuhan bertolak belakang dengan logika manusia, salah satu contohnya, yuk memberi hormat, mendahului dalam memberi hormat kepada orang yang bersalah sama kita. Saling mengasihi seperti Kristus mengasihi saya. Itu bertolak belakang sama yang namanya nilai dunia. Paradoks. Jadi kita ini karena terang Tuhan terbit di sini, karena firman sekarang tinggal di sini, kita disebut orang yang sangat kaya. Dan kita adalah orang yang sangat kaya, orang yang berdampak jika kita ngerti firman Tuhan.
Sebaliknya terjadi ketika kita menjadi orang yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, tapi hidupnya gitu-gitu aja, gak pernah mau baca, mau dengar, mau mengerti firman. Akhirnya kita adalah orang kaya yang tidak sadar bahwa kita kaya, dan kita tidak sadar bahwa hidup kita bisa berdampak. Makanya percuma yang adanya terang, yang harusnya bisa membawa yang namanya hope, pengharapan, hidupnya akhirnya tidak pernah berdampak, gak pernah memberikan apa kesan kepada orang di sekitar kita bahwa itulah kehidupan Kristus yang sebenarnya. Ingat, banyak orang gak akan pernah bisa baca Alkitab atau mau baca Alkitab, tapi mereka gak bisa punya pilihan karena mereka bisa baca Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari lewat tindakan dan perkataan kita, sehingga mereka akan tercengang-cengang dan mereka akan katakan, siapa sih Tuhanmu? Itu sebabnya kalau kita mengerti ini, firman Tuhan juga membawa kita kepada sebuah pengertian yang sungguh dahsyat, ya. Karena harusnya kita paham juga, ketika tadi ayat 14 mengatakan firman itu diam di antara kita, diam itu adalah kata skino. Skino. Skino itu berarti tinggal. Tadinya di tengah-tengah mereka, Yesus tinggal di tengah-tengah manusia. Sekarang Yesus tinggal di dalam kita, toh. Kemah artinya. Skino itu artinya kemah. Mengacu kepada apa? Hadirat Tuhan yang hadir di kemah tabernakel Musa pada awalnya. Yang secara berkala hadir di situ, hari ini dia datang permanen tinggal di sini. Makanya menggelitik hati saya kalau ada orang doa syafaat bilang begini, Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Pernah dengar orang doa begitu? Sedih saya. Saya dalam hati gini, kalau saya jadi Tuhannya baper banget sih kamu gitu. Tuhan Roh Kudus tidak pernah ninggalin kita. Sedetik pun dia gak pernah ninggalin kita. Kecuali kita ninggalin dia. Tapi saya buat salah Pak kemarin. Saya jatuh dalam dosa, dia gak pernah ninggalin. Itu Roh Kudus, itu meterai keselamatan namanya. Semua kita juga setiap hari pasti ada dosanya. Sengaja atau tidak sengaja. Tetap aja Roh Kudusnya ada di dalam kita, terus ngingetin kita. Nah sekarang tugas kita adalah kita mau kasih makan rohnya sama jiwa kita ini apaan? Kalau kita kasih makanannya yang kita masukin lewat pintu gerbangnya di mata sama telinga aja adalah yang lain selain firman Tuhan, ya lama-kelamaan yang namanya kehidupan rohaninya gak pernah kuat. Itu aja. Yang kita kasih makan itu akan jadi kuat. Jadi terserah kita mau ngapain gitu loh. Nah di kitab Hagai yang sungguh dahsyat sebenarnya udah dikasih tahu begini nih. Supaya kita ngerti nih kehidupan kita tuh seperti apa. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat 9 mengatakan begini. Hagai pasal yang kedua ayat 9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Melebihi firman Tuhan semesta alam, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya percaya banyak banget nabi-nabi yang menulis tentang nubuatan yang akan terjadi di perjanjian baru, bahkan hari ini banyak yang pastinya bingung lah. Waktu Hagai nulis ini, mereka tuh lagi bangun bait Allah kedua. Mereka baru balik nih dari pembuangan dari Babel. Bait Allah pertama yang didirikan sama Salomo udah hancur. Mereka balik, mereka sedih banget. Mereka pengen lagi bangun bait Allah toh. Akhirnya mereka bangun bait Allah didirikan sama Zerubabel, akhirnya direnovasi sama Herodes. Nah waktu di dalam prosesi pembangunan bait Allah yang kedua, Nabi Hagai dapat suara Tuhan bilang begini, rumah yang kemudian nanti akan melebihi rumah yang terdahulu. Rumah yang ini nih yang lu mau bangun sekarang. Dan rumah yang nanti itu megahnya luar biasa. Lebih megah daripada yang sekarang. Bingung lah pastinya. Pasti dalam pikiran mereka apa? Wow, pasti lebih besar ya dari yang sekarang. Terus dibilang apa? Kemegahannya kenapa disebut megah? Karena ada damai di dalamnya. Oh mereka gak ngerti lah pastinya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Makin bingung lagi nih mereka. Waktu Yesus hadir, kalau dia ngomong sama murid-muridnya, terus dia ngajar di bait Allah, itu bait Allah kedua. Yang didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Bagus, tapi gak sebesar yang punya Salomo dulu. Kenapa saya tahu? Saya pernah ke sana. Jangan serius banget sih, jam 2 siang kayaknya. Oke, Matius 12 ayat 6. Aku berkata kepadamu, Yesus loh yang ngomong, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah lo, murid-muridnya pasti bingung dong, ahli Taurat pasti bingung lah, melebihi bait Allah.
Pasti pikirannya apa? Melebihi dan besar, lebih besar daripada ini. Buktinya mana? Ada. Coba lihat Markus 13, ayat 1 dan 2. Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah kedua ya, yang tadi dikatakan sama Hagai. Seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu ini dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Apa? Bait Allah. Megah, hebat, luar biasa. Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Itu nubuatan yang mengacu kepada bait Allah yang kedua, yang satu hari akan dihancurkan sama bangsa Romawi. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Yerusalem, pergi ke kota tua, di luar kota tua, di luar temboknya itu masih ada bongkah-bongkah batu bekas bait Allah kedua. Hari ini di tempat bait Allah yang kedua itu ada Masjid Al-Aqsa namanya. Di bawahnya ada tembok ratapan toh. Kenapa ada tembok ratapan? Karena bangsa Yahudi masih berharap dan menantikan kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan mereka selalu berpikir harus ada bait Allahnya supaya dia hadir. Makanya dia nangis. Kita ke sana kita kan nggak berdoa begitu. Kita berdoanya bilang apa? "Makasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir. Dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua." Mereka masih menantikan kedatangan yang pertama. Makanya mereka nangis-nangis. Nah, itu dihancurkan akhirnya toh. Semua ini dipertajam sama Paulus. Saya nggak punya waktu untuk jelasin semuanya, nanti satu hari kita perdalam lagi lah ya. Paulus bilang begini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi rupanya yang Hagai katakan, yang megah tuh siapa? Yang kaya tuh siapa? Kita. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita buka lagi, kita bongkar lagi kitab Roma, Bapa di sorga sudah diperdamaikan oleh Yesus. Makanya dikatakan rumah yang megah itu penuh dengan damai. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga, karena karya Yesus selesai di kayu salib. Makanya dikatakan kita megah. Itu artinya. Supaya kita paham hari ini betapa dahsyatnya kita dan jangan sampai kita memperlakukan tubuh ini yang sudah ada terang Tuhan ini di dalam sini dengan sembarangan. Sampai-sampai Paulus bilang apa? Tubuhmu bukan punyamu lagi. Tidak tahukah kamu, dia bertanya gitu loh, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Don't you know, kamu tahu gak sih, kamu sadar gak sih, gitu maksudnya. Jadi itu sebabnya kalau kita mengerti ini, kita akan paham bahwa terang Tuhan itu sudah terbit di dalam kita. Nah, itu sebabnya kalau kita baca Efesus pasalnya yang kelima ayat 8 mengatakan begini. Efesus pasal yang kelima ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke, kita udah ngerti ya itu dasarnya ya. Sekarang pahami ini baik-baik. Terang Tuhan terbit di dalam sini ya. Terang itu membawa pengharapan, membawa panduan bagi langkah-langkah hidup kita. Supaya kita tahu di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini kemana kita harus melangkah. Karena terangnya ada di dalam sini. It's a beacon light. Kayak pin dropnya ada di dalam sini nih, pin dropnya Google Map. Tuhan kasih tahu, lewat sini ya nak, lewat sini ya nak. Ini pintunya aku tutup, bahaya ya nak di belakangnya. Jangan ke situ ya nak, kamu jangan kecewa ya nak. Kamu belajar nanganin kekecewaan ya. Lewat sini aja ya nak, dituntun pelan-pelan, lewat terang di dalam sini. Pahami ini baik-baik. Waktu dia katakan selesai di kayu salib, proses penebusan terjadi. Yang ditebus saudara sama saya. Buminya enggak. Buminya tetap gelap. Makanya ada bencana, ada penyakit, ada orang jahat, tetap ada. Yang ditebus saudara sama saya. Nah kita sekarang dikembalikan ke dalam fungsi awalnya Tuhan. Terangnya ditaruh di sini sekarang, kemudian firman-Nya juga ditaruh di sini. Nah sekarang dia bilang, hiduplah maksimal seperti di awal di Firdaus. Tapi hati-hati ya, sekarang buminya gelap. Saya dalamin lagi. Terang Tuhan gak bisa pudar. Gak bisa dipadamkan sama apapun. Saya ulang ya, terang Tuhan gak bisa dipadamkan sama apapun. Waktu manusia jatuh dalam dosa, terang Tuhan tetap ada. Cuman manusia dipisahkan dari terang Tuhan toh. Terang Tuhan gak bisa dipadamkan sama siapapun dan apapun. Oke, sekarang terang itu kan terbit di sini. Firman itu tinggal di sini.
Tapi kan nggak bisa padam Pak, betul nggak bisa padam. Namun, perhatikan ini baik-baik. Terang itu bisa ditutup karena ulah kita sendiri. Ayatnya ada? Coba baca. Matius pasalnya yang ke-6, ayat 22 dan 23. Matius pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Saya udah bilang tadi ya, kalau tubuh ini pintu gerbangnya mulut. Kita nggak jaga makanan, sakit tubuhnya. Roh sama jiwa itu pintu gerbangnya mata sama telinga. Nggak jaga mata sama telinga, yang masuknya sampah, yang keluar sampah. Oke? Nah, makanya tadi 2 Petrus 2 ayat 7-8, Lot itu orang yang benar. Sama seperti kita sudah dibenarkan. Karena tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar tersiksa. Oke, coba lihat. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, yang adalah bait Allah. Ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, terang yang ada padamu gelap. Gara-gara ulah kita sendiri kan, gak jaga mata. Betapa gelapnya kegelapan itu. Maksudnya gini, terang yang sudah ada ditutup sama ulah kita sendiri karena gak jaga mata. Gak baca firman, dimasukinnya sama yang lain-lain. Saya gak salahin ya, kita mau nonton Netflix, drakor silahkan. Saya juga nonton kok. Cuman kalau tiap hari dimasukinnya begituan, ketika ada tekanan yang keluar drakor. Karena kita kan sponge hidupnya. Ya, yang input menentukan output kan. Jadi apapun tekanan keluar aslinya gitu loh. Jadi masukin firman Tuhan, dengar firman Tuhan, perkatakan firman, hidup di dalamnya, minta Tuhan saya mau hidup saya dikuasai firman. Itu yang terjadi, ketika itu terjadi terangnya gak akan pernah padam di dalam kita. Nah karena kita gak jaga mata, karena manusia gak jaga mata, akhirnya terang Tuhan itu ditutup sama kita. Ulah kita sendiri kan, yang rugi siapa? Diri kita sendiri akhirnya. Oke. Mata gak dijaga, terang Tuhannya ditutup. Satu lagi, telinga gak dijaga, yang terjadi, itu kan pintu gerbang juga. Yang terjadi adalah terangnya ketutup. Ayatnya ada, coba lihat, Lukas 12 ayat 3. Lukas 12 ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, maksudnya yang kamu katakan diem-diem, mungkin orang gak dengar dan kamu udah kebiasaan ngomong-ngomong begitu, akan kedengaran dalam terang. Akan kedengaran dalam terang maksudnya akan kelihatan ketika nanti di luar orang akan lihat. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah, akan kelihatan maksudnya. Apa yang kamu masukin ke dalam telingamu. Contohnya, hati-hati sama perkataanmu. Karena perkataan kita itu yang dengar, pribadi yang langsung dengar siapa? Kita sendiri. Saya punya teman ya, anak Tuhan loh, gak bisa tidur kalau malam, minum obat tidur. Karena dikit-dikit kalau latah ngomongnya gini, mati gua, mati gua, mati gua gitu. Terus saya bilang sama dia, coba deh lo rubah kata-kata lo. Kenapa sih dikit-dikit mati gua gitu. Satu hari dia mulai rubah, kan memang susah ya kalau ngerubah ya. Satu hari dia ngomong lagi, mati gue. Terus ada saya di situ, sorry Bill, hidup gue, Bill, gue hidup. Terus dia mulai ganti nih perkataan dia. Sekarang hari ini, tidur nyenyak, gak pakai obat tidur. Dia bilang gini, beda ya Bill, berarti dulu gue ngutukin diri sendiri ya. Iya. Terang yang ada di dalammu ketutup, bukan dipadamkan, ketutup sama ulah kita sendiri. Makanya Yesus bilang begini, jangan khawatir, Matius 6 ayat 31, dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi kalau ada kekhawatiran dalam hidup ini, jangan diomongin. Ngomongnya begini, aduh gimana ya, jangan. Telinga dengar soalnya. Ketika telinga dengar, yang masuk ke dalam sini, terangnya dipadamkan nantinya. Ditutup paling tidak. Jadi maksudnya adalah begini, kalau di dalam sebuah masalah, selalu perkatakan firman atasnya. Makasih Tuhan, engkau baik. Makasih Tuhan, engkau luar biasa. Lu lagi dalam masalah ya? Iya, realitanya begitu. Tapi Tuhan baik bro, tenang aja. Pasti Tuhan nanti akan lakukan semuanya on his time. Tenang aja deh. Gitu. Yang dengar apa? Telinga. Iman timbul akan pendengaran akan firman Allah. Pertanyaan berikutnya begini. Pernah gak ketemu sama orang? Ngopi-ngopi. Terus abis kita ngobrol sama dia, kita kecapean.
Karena abis kita ngobrol sama dia sedikit-sedikit begini. Kita baru ngomong nih ya, kemarin gue tuh gini-gini. Oh iya, gue juga gitu, gue gini-gini. Pokoknya dia mau lebih hebat. Semua apa yang kita ngomongin dimentahin sama dia karena dia punya cerita lebih seru dari kita. Lama-lama kita duduk di situ, kita berhadapan sama orang yang bukan menjadi pendengar yang baik, betul gak? Lama-lama kita capek, terus besok-besok dia ngajakin kopi lagi, mau gak? Gak mau. Gue capek ngomong sama dia. Diri kita bisa melakukan hal yang sama kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan kata-kata negatif, mungkin kita puas secara emosi hari itu. Makanya orang yang marah, dia akan puas secara emosi. Karena dia marah, dia keluarin kemarahannya, dia maki-maki orang misalnya. Ya. Abis itu rasa bersalah biasanya, karena Roh Kudus di dalam sini kok. Apalagi kalau keluar kata-kata kotor. Akhirnya yang terjadi, jiwanya lelah. Makanya lihat deh, orang yang suka marah-marah, jiwanya lelah. Karena dia mendengar perkataan-perkataan dia sendiri, sehingga jiwanya kecapean lama-lama. Beda sama orang yang senantiasa ngucap syukur. Walaupun dia ada dalam masalah, matanya pasti beda. Dia punya raut muka pasti beda. Karena senantiasa ngucap syukur. Dia mendengar firman setiap hari yang dia katakan lewat dirinya sendiri. Enggak, Tuhan baik. Nanti Tuhan akan lakukan semuanya on his time. Udah tenang aja gitu. Dia sedang ngomong sama dirinya sendiri. Dan jiwanya tidak lelah. Karena jiwanya mendengar firman. Itu kuncinya. Jadi terang yang ada di dalam kita jangan sampai ditutup sama ulah kita sendiri. Biarlah Natal ini kita sadar bahwa kita ini orang yang sangat kaya. Kita tuh plutokrat dikatakan. Kalau kita ngerti firman dan kita akhirnya hidupnya berdampak. Kita glowing. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jadilah garam dan terang. Saya tutup sama ini ya. Baca sama-sama Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Urutannya selalu garam baru terang. Garam dirasakan, terang terlihat. Kalau dibalik, kita menjadi star menurut apa yang dunia mau lakukan. Bintang di dalam dunia, makanya disebutnya superstar. Selebriti disebutnya star. Oh bintang tuh, bintang ini, bintang itu, wah macam-macam. Mereka selalu tujuannya mau nampak bukan dampak. Makanya superstar. Nah kalau di dalam kehidupan kekristenan dirasain dulu, gak usah banyak ngomong. Bahkan kehidupannya akan berdampak dengan sendirinya. Garam baru terang. Garam itu salah satu gunanya adalah preservative waktu zaman dulu. Untuk mengawetkan sesuatu. Makanya makanan diawetkan lewat pakai garam. Makanya hari ini orang yang hidupnya ngerti firman di dalam sini yang kaya dan berdampak. Kalau ada masalah pembawa damai, duluan minta maaf. Kalau ada yang sedang berseteru, dia yang membawa damai. Barnabas lakukan itu kepada Yohanes yang disebut Markus, didamaikan dengan Paulus. Preservatif, garam. Terus salah satunya lagi adalah antiseptik. Kita kalau pegel-pegel, usapin aja sama garam masuk ke sauna. Itu salah satu antiseptik. Ada kesalahan, diperbaiki pelan-pelan, garam. Terus salah satu lagi apa? Garam buat nagih. Coba makan keripik asin, pasti nagih. Gak ada yang cuma makan keripik asin, udah gitu udah. Pasti pengen terus kan, pengen terus. Garam buat nagih. Makanya keberadaan kita biasanya buat nagih. Orang suka bilang gini, datang lagi dong gitu. Kenapa? Dirasain. Baru berdampak. Terus hope-nya di mana dong? Pengharapannya. Ini ayat terakhir ya. Coba buka sama-sama saya. Sungguh luar biasa kalau terang Tuhan itu jadi pengharapan. Efesus pasal yang pertama ayat 18. Light, hope, and wonder. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan
apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus. Supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Jaga pintu gerbangmu. Agar apa? Supaya kamu mengerti pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Jaga terang itu, jaga pintu gerbangnya. Guard the star. Terjadilah pengharapan. Dan pengharapan itu akan glow, membawa dampak. Karena kita menjadi orang-orang yang dirasakan secara garam dan menjadi terang dunia. Terangnya dalam kerajaan sorga itu, terangnya bukan sekedar hanya nampak, dia berdampak dalam hidupnya. Saya percaya makna Natal ini akan terus kita bawa masuk ke dalam tahun yang baru. Bentar lagi kita akan buka pintu tulisannya 2026, kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Di dalam dunia banyak ketidakpastian. Tapi ingat, engkau adalah orang-orang yang sangat kaya di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang penuh dengan kemegahan. Karena ada firman di dalammu. Firman yang menjelma jadi manusia tinggal di dalam kita. Terang itu terbit di dalammu. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jaga pintu gerbang hatimu. Supaya hidupmu terus berdampak. Jadi kado buat orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa terang itu telah terbit di dalam kami. Bahkan hari ini kami dikatakan kami adalah anak-anak terang. Kami patut hidup seperti anak-anak terang. Kami mau sadar Tuhan bahwa pemberian yang besar itu, wadah yang tadinya terdistorsi sama dosa, dikembalikan ke dalam hidup manusia. Terang itu terbit di dalam kami. Manusia maksimal kalau hidup di dalam terang itu. Itu sebabnya hari ini kami mau jaga penglihatan pendengaran kami. Supaya terang itu tetap terbit. Terang itu yang membawa pengharapan akan membuat kehidupan kami terus berdampak Tuhan. Meteraikan firman ini dan biarlah musim Natal ini mengubah kehidupan kami dan mempersiapkan kami untuk masuk ke dalam tahun yang baru dengan pengharapan yang baru Tuhan. Karena kami akan menikmati perkara-perkara baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan akan terus bawa kami naik dan tidak turun. Lumung-lumung kami diberkati. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Dan hanya aja di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima firman-Mu. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Amin, amin. Tepuk tangan lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, di malam pada saat Tuhan Yesus lahir di dunia, malaikat Tuhan memberitakan kabar baik. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Dan sebagai tanda, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan dengan serentak, dengan malaikat yang begitu banyak, mereka mulai memuji-muji Allah. Mereka katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, dengan cahaya yang terang di tengah kegelapan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia ini sebagai terang dunia yang bercahaya di dalam kegelapan. Ini juga berarti bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Kita yang penuh dengan ketakutan, amarah, kecemasan, insecurity, Dia datang untuk kita semua. Dia datang untuk kita semua yang struggle di dalam kegelapan-kegelapan. Tetapi jangan khawatir, ada janji yang pasti pada saat Dia katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu sebagai simbol saya akan menyalakan lilin ini dan saya akan bagikan kepada para leaders di 2PM sebagai deklarasi bahwa terang dunia itu ada bersama-sama dengan kita semua di dalam hati kita. Amin, saudara. Boleh.
Mari jemaat Tuhan bisa nyalakan flashlight di HP kita semua. Dan kita nyanyikan bersama-sama sebagai simbol bahwa terang dunia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita semua dipanggil juga untuk menjadi terang dan dampak buat semua orang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sekali lagi Silent Night, Holy Night. Sekali lagi kita katakan Silent Night, oh Holy Night. Silent night, holy night. All is calm, all is bright. Your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly Bapa, kami berdoa, terima kasih Engkau lahir di dunia ini untuk menjadi terang dunia. Kami percaya Engkau lahir melalui perawan Maria. Engkau lahir untuk memberitakan kabar baik bagi kami semua. Dan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, menebus kami dari kegelapan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami mau menyatakan Engkaulah Juru Selamat dan Tuhan kami. Terus bercahaya di dalam hati kami Tuhan. Memberikan terang bagi jalan kami sampai kami bertemu dengan Engkau. Di mana kami akan bersama dengan Engkau di dalam terang yang kekal itu di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang datang dari Australia. Beliau akan memberikan kesaksian dan juga puji-pujian. Dan saya rasa saya berdoa ini bukan performance. Tetapi ini adalah satu ajakan untuk kita semua jemaat Tuhan merayakan kebaikan Tuhan. It's not about the guest star. Tetapi kita sedang mau memuji Sang Juru Selamat. Amin saudara-saudara. Dan biar kiranya melalui kesaksiannya, melalui pujian yang akan dinyanyikan, kita boleh diberkati. Dan saya berharap pada saat pujian dinyanyikan, kita semua juga ikut merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Can we please give a big warm welcome to Janice Charlene from Perth, Australia. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah buat Tuhan. Shalom, thank you so much Ko Eradi. It's nice to see everyone here. Saya kaget banget ternyata rame di sini. Salam kenal, nama saya Janice. Mungkin ada beberapa tahu saya sebagai anak Ibu Ruth Yulia. Atau mungkin sempat lihat di Instagram karena saya sering posting video nyanyi penyembahan di Instagram.
Saya terima kasih banget sudah dikasih kesempatan untuk sharing sedikit sebagai penutup acara. I'm really blessed with Pastor Billy's sermon yang barusan, how kita semua punya terang di dalam kita as long as kita punya Tuhan Yesus. Sebenarnya saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya yang terjadi tahun 2023. Teman-teman, tahun 2023 saya ngalamin kekecewaan yang terbesar di dalam hidup saya. Di tahun 2023, mimpi saya come true, my dreams came true. So, sejak saya kecil, saya tuh kepingin banget jadi penyanyi. Pingin punya konser, pingin jadi artis, pingin kerja itu sebagai penyanyi. Dan itu sejak umur 7 atau 8 tahun. And to tell you betapa besarnya keinginan saya ini untuk jadi penyanyi, saya bahkan waktu kecil sampai keluar-keluar di tempat mall, di tempat publik itu sengaja nyanyi banter-banter. Biar ada harapan, oh semoga nanti mungkin ada yang dengar, terus mungkin orang itu punya record label kali ya bisa tawarin ke saya gitu. Itu karena saya ingin banget jadi penyanyi. Dan itu sejak umur 7 atau 8 tahun saya selalu doa sama Tuhan, Tuhan, Janice pingin jadi penyanyi, aku pingin jadi penyanyi, please help me. In a way, you open the doors for me. Tolong buka pintu dan kesempatan supaya Janice bisa jadi penyanyi. Singkat cerita, di tahun 2023, mulai dari pandemi, Tuhan berkati Instagram saya. Dan tahun 2023 ada dapat email dari satu record label yang lumayan besar. Saya nggak bisa sebut nama record labelnya apa, tapi ini lumayan besar. Teman-teman, saya dapat tawaran, mereka bilang kita lihat video-video kamu di Instagram, kita lihat kamu bisa nyanyi, mau nggak join kita? Tapi kita diskusi dulu ya, nggak langsung ya. Jadi selama 3 bulan saya mengikuti proses audisi, meeting, discussion, banyak banget lama 3 bulan. Dan selama 3 bulan juga ada banyak kegelisahan menunggu kabar, aduh masuk nggak ya gitu. Singkat cerita setelah 3 bulan itu kita dapat kabar, oh you got the offer, we love you, CEO-nya love you, everything lancar, here's the contract, kontraknya udah keluar, saya tinggal tanda tangan. Nah di waktu itu saya langsung, wah fix langsung tanda tangan, gak mungkin ini gak dari Tuhan, karena aku udah doa ini udah 10 tahun lebih, sejak saya umur kecil. Gak mungkin nih gak dari Tuhan, aku udah oke, yuk tanda tangan. Saya udah ngomong ke orang tua, ma, pa, ini Janice mau tanda tangan, I'm fix, I'm ready. Cuman orang tua bilang, jangan tanda tangan dulu, doa dulu, pikirin lagi. Terus saya bilang, udahlah ngapain sih, pasti dari Tuhan kok, Tuhan tuh sayang sama aku. Tapi ya udahlah buat formalitas aku doa. 1 minggu doa, 2 minggu doa, tetap yakin Bapak Ibu. Minggu keempat mulai berubah. Di minggu keempat saya mulai gelisah. Kok gak enak ya, kok jadi gak yakin ya. Apa mungkin karena sudah ditunda kelamaan ya, makanya akhirnya jadi gak yakin. And then I prayed to God and then I said, Tuhan please ngomong ke Janice dengan cara yang Janice bisa ngerti. Karena gak selalu saya bisa mendengar suara Tuhan, teman-teman. Kadang bisa dengar, kadang gak bisa dengar. Cuman kali ini saya bilang, Tuhan, Janice gak mau salah. Jangan sampai saya gak ngambil tawaran ini karena saya salah dengar suara Tuhan. Dan jangan sampai saya ambil tawaran ini karena saya salah dengar suara Tuhan. Singkat cerita, Tuhan berbicara dengan cara yang saya mengerti. And very unexpected. TikTok saya itu teman-teman gak pernah muncul video Christian influencer gitu, gak pernah. Kan TikTok saya biasanya pakai untuk ya lihat video-video nari atau video-video nyanyi gitu. But after I prayed this, setelah saya doa, anehnya muncul tiba-tiba video. Hey stop scrolling, ini pesan dari Tuhan. Terus kayak oh what's this, biasanya gak pernah nih muncul video kayak gini. Singkat cerita, yang di video itu buat saya kaget. Dia bilang, kamu barusan dapat tawaran yang besar. Tapi Tuhan bilang jangan ambil. Waktu itu saya langsung
No way. Gak mungkin kan Tuhan. Tuhan kok tega, Tuhan kok PHP. Tapi sejak dari video itu mulai banyak lagi tanda yang datang. Tuhan itu tidak terlalu setuju saya mengambil tawaran ini. Setelah 2 minggu lagi pergumulan, akhirnya saya telepon orang record label ini, Talent Scout, dan saya bilang, sorry banget aku gak bisa ambil tawaran ini. Saya tutup teleponnya, nangis, bener-bener nangis. Gak pernah nangis sebanter itu dalam hidup saya. Kan 10 tahun loh, 10 tahun saya udah doa. Sampai 1 roll tisu itu habis dalam beberapa jam, saking derasnya nangisnya. Dan saya kecewa, sempat kecewa sama Tuhan, sempat kecewa sama diri sendiri. Dan kecewanya lumayan lama, 1 tahun. Baru mulai pulih tuh 2024 akhir atau 2025 awal tahun ini. Seiringnya waktu saya mulai mengerti kenapa Tuhan gak boleh ambil tawaran itu. Karena kalau saya ambil tawaran itu pasti udah banyak perubahan di hidup saya. Dan waktu itu saya ngomong ke Tuhan, Tuhan aku rela drop out of school. Karena waktu itu agency minta saya stop sekolah untuk pindah ke negara lain. Saya rela stop sekolah, padahal sekolahnya tinggal 1 tahun, nanggung kan. Saya rela stop sekolah, saya rela latihan sampai jam 1, jam 2 pagi. Karena waktu proses audisi saya sampai tidur baru jam 2 pagi itu latihan terus. Saya rela kerja keras, tapi satu hal yang saya gak rela. Jalan tanpa Tuhan. Saya gak mau jalan tanpa Tuhan. Tapi sekarang saya mulai mengerti. Mungkin dulu saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan kok jahat, Tuhan kok PHP. Tapi seiring waktu saya mulai mengerti kasih sayang Tuhan. Tuhan tuh sayang banget sama saya. Makanya gak dibolehin ambil. Kalau kita mengikuti Yesus, pasti jalan akhirnya akan indah. Jadi mungkin untuk penutup acara Natal tahun ini, satu hal yang saya mau beritakan ke teman-teman semua di ruangan ini, percaya yuk sama Tuhan, rencananya itu yang terbaik. Mungkin sekarang banyak dari kita yang banyak pergumulan, banyak doa-doa yang belum terjawab, atau mungkin sama kayak saya di PHP, merasa di PHP. Tapi percaya Tuhan tuh tahu yang terbaik. Dan Tuhan tuh gak pernah ninggalin, Tuhan gak mungkin suruh kita gak ngambil sesuatu, atau Tuhan tuh kepingin sengaja menyakiti kita. Tuhan itu baik. Jadi sebelum kita menutup acara ini, kita mau menyanyi satu lagu, Joy to the World, The Joy. Biar kita bisa menutupi acara dengan bahagia, supaya kita mendeklarasikan, jadi kita masuk tahun 2026 dengan bahagia, dengan percaya sama Tuhan bahwa semua akan berakhir dengan baik. Jadi yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. King.
Kiranya sukacita Allah ada bersama kita terus nantiasa. Amin saudara. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Pada saat dia kembali kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kiranya kita selalu menjadi terang dan garam dunia. Menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Merry Christmas, selamat hari Natal. Tuhan Yesus berkati.